dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Mari kita mulai dengan Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, kita masih memperbincangkan tentang perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Sebagaimana saya sampaikan bahwa pecah belahnya umat Islam dipicu oleh masalah politik, masalah kekuasaan, dan masalah khilafah. Khilafah artinya kepemimpinan pemerintahan. Gejalanya pada zaman Sayyidina Utsman ibnu Affan yang mengangkat para pejabat dan gubernur dari keluarganya sendiri, menimbulkan kelompok oposisi, dan Sayyidina Utsman wafat terbunuh. Ganti Sayyidina Ali sampai dengan tahun 40 Hijrah. Sayyidina Ali dituduh juga oleh kelompok Sayyidina Utsman sebagai pemberontak. Akhirnya terjadilah saling serang antara kaum muslimin. Puncak pertikaian itu ada di satu kota kecil namanya Siffin. Dari situlah kemudian terjadi peperangan hebat di kalangan kaum muslimin yang mengakibatkan perpecahan golongan-golongan Islam. Ada beberapa golongan yang perlu kau ketahui. Pertama yang namanya Syiah. Syiah adalah yang pro Sayyidina Ali. Mendasarkan keyakinan agama pertama mengenai masalah imamah, kepemimpinan, tidak boleh keluar dari keturunan Sayyidina Ali. Syiah. Yang kedua, fanatisme. Ini ciri-ciri Syiah. Fanatisme kepada Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, yang sangat tinggi
dan seringkali berlebih-lebihan. Yang ketiga, mereka mengutuk khalifah-khalifah selain Sayyidina Ali. Utsman, Umar dan Abu Bakar itu terkutuk karena menyerobot dalam tanda petik khilafah Ali bin Abi Thalib. Jadi Syiah ini adalah suatu aliran di dalam Islam yang dibangun di atas kebencian dan ketaassuban. Jadi satu sisi ada ketaassuban pada Sayyidina Ali, di sisi lain kebencian terhadap para sahabat yang lain. Syiah ini berkembang sampai sekarang dengan pusat kekuatan dan kekuasaan Syiah itu ada di Iran sekarang, Persia. Kelompok yang kedua disebut Khawarij, artinya orang yang membenci Sayyidina Ali. Khawarij itu artinya keluar, eksodus, khoroja. Jadi kaum yang keluar dari kelompok eksodus Khawarij. Mereka mengatakan Sayyidina Ali itu kafir karena telah mengobarkan perang di kalangan kaum muslimin. Jadi ini grup anti Sayyidina Ali sekaligus juga anti musuhnya Sayyidina Ali. Jadi apa itu namanya? Dia juga mengutuk Sayyidina Ali, dia juga mengutuk musuhnya Sayyidina Ali. Yang misalnya yang musuh terbesar itu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang setelah Khulafaur Rasyidin nanti membangun sebuah kerajaan namanya Umayyah, tidak berada di Madinah tapi berada di Syria, Syam. Jadi Iran itu Persia, kalau Syria itu Syam. Selain dirinya adalah kafir, ini ciri-ciri dari Khawarij. Jadi karena fanatisme sektariannya itu, selain dirinya adalah kafir, selain Khawarij. Lalu boleh dibunuh, boleh dihancurkan, boleh diapakan aja. Maka Khawarij menjadi orang yang sangat ekstrim. Ini seperti Azhari, apa itu kelas-kelas Khawarij. Karena menganggap Indonesia negara kafir, maka boleh diperlakukan dan dibom apapun juga. Jadi selalu ada saja pikiran sekarang yang relevan dengan orang dulu, sekalipun tidak dengan nama yang sama. Ini Khawarij. Yang ketiga yang terkenal aja saya sebutkan,
Mu'tazilah. Mu'tazilah ini asal kata dari i'tazala. I'tazal itu artinya menyingkir, kelompok eksklusif. I'tizal, i'tazala artinya menyingkir. Di Mu'tazilah ini kelompok eksklusif bahasa sekarang. Mereka terdiri dari orang-orang pintar dan orang elit di dalam masyarakat. Sehingga Mu'tazilah ini ciri-cirinya pertama, dia sangat rasionalis. Karena memang dia orang pinter ya. Para cendekiawan, para kelompok-kelompok menengah ketika itu, maka dia sangat rasionalis. Artinya meletakkan akal logika di atas Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hadis itu cocok dengan rasionya, ya dipakai. Tapi kalau tidak, ya dimenangkan rasionya. Dengan mengambil pegangan ad-dinu aqlun la dina liman la aqlalah. Agama itu adalah akal, maka tiada agama tanpa akal. Tapi ditafsirkan bahwa akal lebih tinggi dari akal. Nah sekarang pun juga ada kan yang seperti itu. Quran yang disuruh ngubah lah, yang direkonstruksi, itu gaya-gaya Mu'tazilah. Dulu pun juga sudah ada. Cuma dulu ndak pakai istilah rekonstruksi gitu. Ndak pakai istilah liberal. Tapi i'tizal. Hanya nuansa pemikiran hampir sama. Orang yang memuja rasio. Ada juga namanya Jabariyah. Jabariyah ini orang yang apatis, orang yang pesimistis, orang yang pasif. Jadi ya ndak usah kerja, kalau Tuhan menghendaki toh kaya sendiri. Ini gaya-gaya Jabariyah. Saya kira di sini juga ada begitu. Setelah nopo Pak repot-repot nek pancen pangeran paring mungkin lak sugih dhewe. Akhirnya gak sigodo sugih dhewe, sida melarat dhewe. Itu Jabariyah. Jadi akseptif, orang yang pasif nerimo tanpa keseimbangan usaha. Mungkin ya dilatar belakangi oleh suasana yang dia ndak nututi gitu loh. Dia itu orang Jabariyah biasanya orang Badawi. Badawi ku desa. Mulane ojo jenakno anake Badawi. Desa kopros itu Badawi. Desit Badawi. Umumnya mereka orang Badawi yang tidak bisa mikirkan keadaan kacau balau seperti itu, akhirnya putus asa, pasrah. Jadi pasrahnya itu bukan pasrah tawakal, tapi pasrah
putus asa. Ini kelompok Jabariyah. Jabar artinya pemaksaan. Jadi Jabariyah itu orang yang merasa terpaksa begitu. Sekarang pun juga ada mungkin orang desa gak iso mikir indonya kok ruwet, partai kok geger terus, Gus Dur kok anti APP, ya gak iso mikir gitu. Akhirnya wis sembuh, apa jari Gusti? Embuhnya ini namanya Jabar. Niki jurusan embuh itu Jabar. Jadi begitu. Nah, ada juga kelompok namanya Murji'ah. Rojak itu pengharapan. Orang yang optimistis ya, tapi ya tidak imbang dengan ikhtiarnya. Jadi GR aja dia itu, GR aja. Orang-orang yang mempunyai harapan kepada Allah tetapi tidak diimbangi dengan ikhtiar. Hampir mirip itu Murji'ah dengan Jabariyah. Nah, masing-masing sekte itu aliran ya, ada aliran. Masing-masing aliran ini pecah-pecah lagi. Syiah pecah-pecah, Jabariyah, Mu'tazilah juga. Kadarnya itu tidak sama. Ada yang kadar tinggi, kadar cukup, kadar rendah. Ini saya ambil contoh Syiah yang besar. Syiah ini yang kadar tinggi namanya Syiah yang ghulat. Ghain, lam, alif, za. Ghulaz itu artinya keterlaluan. Yaghlu, al-ghulu. Ghulu itu artinya keterlaluan. Yang keterlaluan ini mengatakan bahwa Jibril itu keliru dulu mengirimkan wahyunya. Mestinya tidak kepada Muhammad tapi kepada Sayyidina Ali. Gimana Jibril bisa keliru? Karena fanatiknya kepada Sayyidina Ali. Ini tentu sudah kebablasan. Udah tidak dalam konteks Islam. Yang cukupan itu mereka yang kultus Sayyidina Ali sekaligus mengutuk Sayyidina yang lain dari Sayyidina Ali. Yang kadar rendah Syiah itu mereka yang fanatik Sayyidina Ali menganggap bahwa Sayyidina Ali punya keunggulan saja dengan yang lain. Jadi bukan pengutukan terhadap Sayyidina Utsman atau Abu Bakar. Orang Syiah sekarang yang berjalan pada umumnya pada kelompok kedua dan ketiga. Kelompok yang pertama ini sudah jarang. Kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga. Nah, sehingga Islam ketika itu terpecah berdasarkan orientasi kepemimpinan dan orientasi keadaan. Nih, tolong catat ini.
Perpecahan itu disebabkan dipicu karena umat Islam orientasinya kepada orang, pada kekuasaan. Akhirnya ada pro kontra, ada yang skeptis, ada yang optimis, ada yang rasionalis. Itu spektrum resonansi dari perpecahan kekuasaan dan konteks keadaan yang carut marut ketika itu. Nah, di tengah-tengah itulah maka muncul kelompok ulama yang mayoritas, as-sawadul a'zam, mayoritas, yang ingin mengembalikan Islam kepada ajaran, bukan kepada orang, kepada ajaran. Jadi kalau itu Sayyidina Ali konflik itu, ya itu fenomena sejarah sajalah, tidak usah kemudian masuk kepada fenomena ajaran. Nah, yang ingin mengembalikan Islam pada fenomena ajaran itu disebut ahlus sunnah. Ahlu itu di sini artinya kelompok. Sunnah itu ya ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekarang di tengah carut marut keadaan pro kontra dengan segala peperangannya, marilah kita kembali kepada ajaran. Itu semangatnya, spirit ahli sunnah di situ. Lalu belakangan ditambah wal jamaah. Sebetulnya itu tambahan. Jadi ahlus sunnah itu adalah kelompok yang memenangkan ajaran. Itulah maksudnya. Bukan memenangkan orang. Jadi bisa disebut ahli sunnah wal jamaah itu adalah pelurusan kembali ajaran kepada sumbernya. Itu. Setelah terjadi carut marut itu tadi. Jamaah di sini artinya persatuan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tema sentralnya itu sunnah, strateginya itu jamaah, sehingga seluruh sahabat Nabi dianggap baik oleh ahlus sunnah itu. Nah, jamaah di sini artinya bahwa para sahabat Nabi harus dianggap baik berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabi kan nujum iniqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku, sabda Rasulullah, ibarat bintang-bintang di langit.
Apabila engkau mengikutinya, engkau akan mendapatkan hidayah. Artinya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli sunnah ini secara ideologis, secara religius adalah gerakan kembali ke ajaran, secara strategis adalah gerakan untuk menyatukan kembali penghormatan umat Islam kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hormatilah Abu Bakar, hormatilah Umar, hormatilah Utsman, hormatilah Ali sebagai orang-orang yang berjasa. Tapi pertikaian di kalangan mereka adalah urusan mereka kepada Allah. Ini ahli sunnah. Biasa. Sekarang pun kiai gegeran sama kiainya itu ada apa enggak? Bukan hanya ada, penuh sesak. Kadang tidak cocok karena oyo-oyoan santri, tidak cocok karena partainya tidak sama, ya toh? Karena tidak cocok karena bunyainya tidak cocok, sehingga yainya melok ora cocok. Aduh, sudah kalau kamu dengar yang di Jombang, yang di mana-mana, bukan hanya ada nah itu jangan menyangkut kiainya, itu adalah menyangkut fenomena orang per orang. Jujurnya gitu. Jadi yang geger itu bukan unsur kiainya, tapi unsur setan yang nangkring di kiai itu. Dan selama bukan Rasulullah, mesti kepencelokan itu. Di setannya santri ya kelas santri. Nah, setannya kiai ya kiainya setan. Tergantung kelas penggodanya. Kalau seperti kamu belum digoda, sudah tergoda sendiri. Lah yang belum tergoda belum digoda sudah tergoda, itu kader namanya. Jadi setan melihatnya enak, tenang, nah sudah kita istirahat, kader kita sudah jalan. Karena belum diganggu sudah terganggu sendiri. Itu waktu saya ditanya oleh orang India Islam, Amerika itu nyerang di mana-mana, tapi Indonesia kok enggak pernah diserang ya? Saya jawab, Indonesia itu enggak usah diserang, sudah kalah sendiri. Jadi apa? Ini al-jamaah itu diambilkan dari strategi ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Jadi mengambil dari moto bahwa ahli sunnah itu adalah apa yang saya lakukan sekarang dan apa saya Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh para sahabat sekarang. Nah, kondisi itu adalah kondisi kemurnian syariat Islam. Jadi kalau disebut ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok yang meluruskan ajaran berdasarkan proses kesejarahan
Islam. Itu. Ya, ini penting ini. Tadi kalau ada kiai gegeran, kembalinya kepada ajaran, bukan kepada orang. Kalau para sahabat gegeran, ya begitu. Kan itu sudah ada Qur'annya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kamu bertikai, itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, jangan kepada yang bertikai itu dalam pro kontra. Nah, cuma masalah yang menjadi penting adalah bagaimana cara kembali kepada Allah. Karena cara kembali kepada Allah dan Rasulnya memerlukan pertama pendekatan ilmiah, pendekatan sejarah, dan pendekatan amaliyah. Bagaimana kamu akan kembali ke Quran, hadis kalau kamu membaca Quran juga tidak bisa? Mau kembali kemana? Kamu mau kembali ke Al-Hikam, padahal Malang saja tidak tahu gimana. Tidak bisa begitu. Jadi kembali ke Quran dan hadis itu satu ungkapan yang sangat indah, tetapi sangat sulit dilakukan karena memerlukan pendekatan keilmuan di dalam perjernihan pengertian syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suasana ini berkembang sekitar mulai wafatnya Sayyidina Ali tahun 40 Hijrah sampai kurang lebih 40 tahunan. Islam terombang-ambing ya dengan pertikaian itu. Sedangkan ketika Sayyidina Ali wafat, itu artinya generasi sahabat besar selesai, generasi Khulafaur Rasyidin. Nah, tinggal generasi setelahnya. Nah, generasi setelahnya itulah yang disebut generasi tabi'in. Tabi' itu artinya apa? Bukan tabi begini. Tabi artinya bahasa Arab pengikut. Jadi artinya generasi penerus Khulafaur Rasyidin. Karena sudah tidak sambung dengan Rasulullah, maka mau tidak mau di dalam menjalankan Islam mulai harus ada ijtihad. Jadi ijtihad, pemikiran bagaimana sesungguhnya Islam itu, ini mulai tumbuh. Karena yang ditanya sudah meninggal Rasulullah. Yang kedua, mau tanya kepada sahabat yang menangi Rasulullah, generasi ini juga sudah habis. Maka nggak ada yang ditanya. Karena tidak ada yang ditanya, dia terdolong untuk melakukan ijtihad atau kajian-kajian ilmiah tentang Islam. Zaman sahabat tidak ada kajian itu, karena cuman nginget-nginget aja dulu Rasulullah bagaimana. Waktu zaman Rasulullah juga tidak ada kajian, tidak ada ijtihad, karena semuanya tanya kepada Rasulullah, tidak mikir. Tapi zaman tabi'in tidak bisa. Nah, tentu pertama kali yang dibutuhkan itu hukum.
tata cara ibadah, tata cara kemasyarakatan. Ini yang diperlukan dulu oleh umat Islam. Maka kajian yang pertama kali dilakukan adalah kajian hukum. Nah, kajian hukum itu lahirlah ilmu, namanya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu adalah segi hukum di dalam Islam. Jadi satu segi lah ya, segi hukum di dalam Islam. Persis 40 tahun setelah wafatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lahirlah seorang imam namanya Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit. Persis 40 tahun setelah Khulafaur Rasyidin. Beliau ini lahir di Baghdad. Ketika itu zaman keemasan Islam, zaman Abbasiyah, di mana seluruh dunia Islam dikendalikan dari Baghdad ketika itu. Kota 1001 malam, istilahnya alfu lailah walailah. Sekarang 1001 teror dan horor di sana itu. Baghdad. Baghdad daerah yang jauh dari Madinah, daerah jauh dari Mekah. Oleh karenanya maka pasti ijtihad pemikiran yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, pakar fikih di sini, tentu sangat rasional, karena dia jauh dari sumber areal hadis. Hadis itu sumbernya di kota mana? Madinah. Karena hidupnya Rasulullah sampai dengan pemerintahan Islam di Madinah. Kalau dari Baghdad itu mesti tidak banyak hadis yang masuk, tidak seperti di Madinah. Maka disebutlah Abu Hanifah ini menggunakan hukum rasional. Bahasa Arabnya ahlur ra'yi. Ra'yun itu apa? Rasio. Jadi Imam Hanafi itu pendapat-pendapatnya rasional, tetapi masih dalam konteks ahlus sunnati wal jamaah. Beda dengan Syiah, beda. Ini yang saya ceritakan adalah proses perkembangan hukum yang digerakkan oleh kelompok ahlus sunnati wal jamaah. Satu contoh begini, Imam Hanafi itu kalau mengqashar sholat tidak berdasarkan jarak jauhnya perjalanan, padahal hadisnya mengatakan berdasarkan jarak. Kalau sudah satu marhalah dia boleh melakukan jamak dan qashar. Dihitung oleh Imam Malik, dihitung oleh Imam Syafi'i, satu marhalah itu antar desa. Tapi ketika itu desa, ketika itu kan jaraknya jauh sekali, 100 kilo gitu baru ada desa lagi zaman itu kok. Maka dihitung kurang-kurang kira-kira 90-an kilo boleh jamak. Ini ulama-ulama ahli Mekah
dan ahli Madinah berdasarkan teks hadis. Tapi Imam Hanafi enggak, itu kan jarak, itu kan proformanya, substansinya adalah kesulitan, bukan jarak, masyakkah. Maka kalau kesulitannya berat ya boleh jamak, tapi kalau sekalipun jauh kesulitannya sedikit ya tidak boleh jamak. Lah cuma repotnya itu kalau dipakai sekarang, anak-anak itu ukuran kesulitan itu apa? Kok ngantuk dianggap sulit. Kita menghadapi kesulitan berat apa? Ngantuk. Masyakkah. Nah, ini satu contoh. Jadi karena ahlur ra'yi, maka ini lalu rasional. Hebat Imam Hanafi itu pendapat-pendapatnya. Kalau kamu baca sekarang kitab-kitabnya sangat rasional. Ya maklum beliau hidup di negeri metropolitan. Ketika itu Baghdad kan sudah metropolitan, zamannya Abu Nawas, namanya Al-Fulailah Walailah. Jadi pemikirannya itu kontemporer ketika itu. Bayangkan, hadisnya bilang jarak, beliau ambil keputusan kesulitan kok. Setelah dikejar, loh ini kan bunyinya kesulitan. Iya, itu kan proformanya. Ngerti proforma? Itu kan ungkapannya, tetapi esensinya adalah kesulitan. Karena kalau jauh mesti sulit. Ketika itu, ini satu contoh. Nah, Imam Hanafi radhiyallahu anhu ini aslinya orang Persia, bukan orang Arab. Kemudian masuk di Baghdad. Karena nama Nu'man ini dari kelompok Marzuban. Marzuban itu kelompok orang-orang Persia yang terhormat. Jadi kelas elit juga itu Imam Hanafi. Demikianlah maka akhirnya Imam Hanafi menjadi seorang mujtahid. Mujtahid artinya orang yang punya kapasitas dan punya kompetensi untuk menguraikan Quran dan hadis menjadi keputusan hukum jurisprudensi. Ini halal, ini haram, itu kan tidak di Quran, itu kan ada di fikih. Makruh, sunat itu adalah sebuah apa istilahnya, patron kalau bahasa sekarang. Jadi ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari pokok ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ini lahir tahun 80 Hijrah, selesai tahun 150 Hijrah. Bayangkan itu. Berapa umurnya? Lahir tahun 80 Hijrah, wafat 150 Hijrah. Umurnya berapa? Persis Imam Hanafi wafat tahun 150 itu juga lahirlah kemudian Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ini patah tumbuh hilang
berganti. Jadi tahun yang sama Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i itu umurnya cuma 54, tapi menjadi imam yang terkenal karena wafatnya tahun 204 Hijrah, lahirnya 150. Menjadi imam yang terkenal. Dia dilahirkan seorang ulama, seorang sufi namanya Idris. Kiai Idris itu terkenal orang yang tidak mau makan makanan yang haram. Di dalam sebuah kisah, ini kisah ya, namanya kisah ya, mungkin iya mungkin tidak. Kiai Idris ayahnya Imam Syafi'i itu satu ketika berjalan-jalan di tepi sungai, lalu ada satu buah jambu, Pak, jambu kalau bahasa kita, yang kintir itu, diambil dimakan. Setelah dimakan dia menjadi pikiran, ini jambunya siapa? Kan ini tidak halal kalau tidak minta izin. Bayangkan ini Idris dulu, bukan Idris sekarang. Idris sekarang itu sakwite dioyot, ana pelem-pelem poh ning pondok entek kabeh itu. Oleh Idris tahun 2006 ini Idris ya. Akhirnya di sana ketemu pohonnya, setelah diurut itu ketemu pohonnya. Ini cerita ringan aja biar tidak berat-berat. Pohonnya, lalu dicari si empunya siapa. Ketemu. Saya datang sini untuk meminta ridhonya, karena saya telah memakan buah jambu Bapak yang hanyut di sungai. Tidak tahu bagaimana orang yang punya kebun ini punya pikiran lain kepada si Mbah Idris ini tadi. Sangat kagum. Karena kagumnya, dia punya akal untuk mengikat orang ini. Dia bilang tidak bisa, tidak saya maafkan. Kecuali kalau kamu harus kerja di sini di kebun 2 tahun tanpa dibayar. Wah, ini ternyata ini yang punya kebun ini punya siasat juga itu. Nah, untuk supaya mendapatkan halalnya, Kiai Idris ini diterima. Iya sudah, saya kerja di sini sebagai tukang kebun 2 tahun. Makan ikut juragan. Setelah 2 tahun dia mau pulang. Tidak boleh. Kamu baru boleh kalau mau saya kawinkan kepada seorang perempuan yang dia itu buta, tuli, dan lumpuh. Kalau tidak saya kasih ridho. Jadi tambah gila ini orang ini. Berpikirlah kemudian Kiai Idris, daripada pikirannya Kiai Idris itu, daripada di dalam diri saya ada yang haram, kan lebih baik saya kawin. Toh kalau tidak cocok bisa kawin lagi. Daripada di dalam diri saya kemasukan barang yang haram.
diterima. Ternyata perempuan yang dimaksud adalah anak si juragan itu sendiri. Sayang di sini tidak disebut nama juragannya. Kemudian udah bismillah diakadkan, dan diakadkan cara ketika itu laki perempuan tidak ketemu. Ketika itu baru setelah akad ketemu. Nah itu bedanya dengan sekarang. Sekarang belum akad itu nyosor Nah, akhirnya setelah diakadkan baru diketemukan. Nah, setelah diketemukan itu, masya Allah langsung sujud syukur yang namanya Kiai Idris itu. Ternyata perempuannya itu sangat cantik. Lalu dijelaskan oleh si juragan kebun tadi, kenapa saya menahan kamu, karena saya ingin lebih dekat dengan kamu. Kenapa anak saya tadi saya sebut tuli, karena dia tidak pernah mendengar sesuatu yang maksiat. Saya sebut matanya buta, dia tidak pernah melihat laki-laki lain. Nah, ini bedanya dengan selebriti di sini. Saya bilang lumpuh karena dia tidak pernah keluar dari rumah ini. Wah, ya perayaan yang namanya Mbak Idris itu tadi. Nah, karena jadi si tukang kebun ini sebenarnya sedang menyandera karena tertarik dengan kebersihan orang itu. Dari perkawinan dua orang ini berangkat menuju ke Palestina. Cuma disebutkan di situ tempat sungainya itu di Gaza, di jalur Gaza. Sekarang yang dikuasai Israel. Berangkatlah ke Palestina, kemudian lahirlah Imam Syafi'i bin Muhammad Idris. Jadi anaknya Mbah Idris itu lahirlah Syafi'i. Jadi memang sangat erat hubungannya anak soleh dengan kebersihan harta ayahnya. Jadi kamu kalau ingin punya anak yang soleh, hati-hati makanan. Kan gitu. Sekarang itu sudah namanya soleh itu loh, ndak soleh. Padahal namanya soleh. Setelah umur 2 tahun meninggal ini Kiai Idris ini. Dibawalah oleh ibunya berangkat ke Mekah. Umur 2 tahun belajar Quran di Mekah waktu bisa bicara, dan umur 7 tahun sudah hafal Quran ini. Anaknya Kiai Idris yang namanya Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Syafi'i itu nama marga, bukan nama Imam Syafi'inya. Imam Syafi'inya namanya Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Ini ceritanya Kiai Idris. Di tengah-tengah tadi kan Imam Hanafi wafat pada tahun yang sama dengan Imam Syafi'i lahir. Tapi sebelum Imam Syafi'i lahir, ini di Madinah, gitu ya. Di Madinah ada lahir juga seorang tokoh fikih
namanya Imam Malik. Itu pada tahun Malik bin Anas. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Malik lagi bin Amrul bin Khurmen bin Huzail. Jadi Malik bin Anas bin Malik lagi gitu. Itu biasa orang Arab itu kekurangan nama. Jadi bolak-balik yo Hasan Husain bin Hasan bin Husain. Ada yang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Hammad. Akhirnya dipanggil Mat Tumpuk. Sekarang loh, ini bener ini. Siapa yang rumahnya Mojokerto? Ada, itu ada. Kiai Mat sopo? Kiai Mat Tumpuk. Karena namanya Kiai Ahmad. Kiai Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Jadi kalau pengajian ya Al Mukarrom Kiai Tumpuk. Saya sering ngaji di sana. Nah, Imam Malik ini tahun 93 sampai 179. Jadi 13 tahun setelah lahirnya Imam Hanafi. Jadi Imam Malik sama Imam Hanafi itu satu periode. Imam Hanafi umur 13 tahun, lahir di Madinah. Imam Malik selisihnya 13 tahun. Tadi kan pantaran ini. Berarti ada dua imam satu periode. Satu di pusat kota Baghdad dan satu di pusat kota Madinah. Perhatikan bagaimana Allah mengatur itu. Jadi orang belajar sejarah itu kalau dia cermat, kalau dia mau angen-angen, akan kelihatan betapa Allah menata zaman itu. Tahun 40 meninggal Sayyidina Ali. Kacau ada. 40 tahun kemudian lahir ilmuwan namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi di pusat kota Baghdad, tempat pemerintahan Islam, tetapi bersamaan dengan itu yang di Madinah juga dikasih oleh Allah ulama. Anas bin Malik. Tempatnya kan jauh. Nah, karena Madinah tempatnya hadis kan, tempatnya riwayat, karena Rasulullah hidup di situ, maka logis kalau Imam Malik ahli hadis, bukan ahlur ra'i. Paham kamu? Betapa pengaruh lingkungan terhadap pemikiran orang itu. Kalau Imam Malik pendapatnya sedikit aja, ikut hadis saja, karena hadis pelecehan dek kuno akeh wis di Madinah, tinggal ngambili aja. Jadi umpomo kalau uang uripe ndek batu, soal wortel karo kubis kan gak badal kurang. Tapi nek di Washington sana soal kubis itu kan mahal. Bayangkan di Baghdad mau cari hadis susah. Sementara di Madinah memang pusatnya hadis Rasulullah. Jadi Imam Malik ini ahli hadis tekstual. Jadi kalau teksnya begini, ya udah, Imam Malik nggak mau ubah-ubah lagi, nggak mau mikir-mikir lagi. Maka disebut ahlul hadis. Artinya dia tidak menggunakan rasio sepanjang hadis itu ada. Nah, oleh karenanya itu kalau bahasa sekarang disebut aliran konservatif.
aliran teks, aliran konservatif. Jadi kalau misalnya orang berzina harus dipukul pakai pecut, ya sudah, diganti selain pecut ya tidak boleh, ya itu. Karena hadisnya bunyi pecut. Nah setelah di Baghdad tidak ono pecut, ono pentung, ya dipentungi, ya kan begitu. Nah sini jadi ada faktor budaya, faktor lingkungan, environment yang mempengaruhi pendapat seseorang di dalam menganalisa Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Tapi saling menghormati antara Imam Hanafi dan Imam Malik. Nah, ketika Imam Hanafi wafat, lahir Imam Syafi'i datang ke Mekah, bukan ke Madinah. Dari Palestina tadi ya, saya sebutkan, ibunya namanya Fatimah, datang Mekah, cerdas luar biasa. Salah satu kisah Imam Syafi'i itu mukanya bersinar dan ingatannya yang mengagumkan. Jadi seakan-akan apa yang dia lihat dia tidak lupa lagi, apa yang dia dengar. Jadi seperti memori gitu, seperti handphone, sekali sudah di save begitu gak melak-melak mana, kecuali salah pencet. Jadi kalau sudah nama, nomor di save, masuk di memorinya Imam Syafi'i itu sudah tidak lupa-lupa lagi. Satu ketika Imam Syafi'i sudah agak tua di Mesir, ada beberapa hadis yang lupa, beberapa aja. Padahal Imam Syafi'i hafal lebih 100.000 hadis, beberapa saja lupa. Itu istighfarnya ndak selesai-selesai, sampai memori itu kena delete kalau misalnya model komputer itu. Nangis-nangis sampai kepada gurunya. Di Mesir ada gurunya namanya Imam Waqi'. Di Kairo ada ada kuburannya berdekatan. Kira-kira jaraknya sekitar 100 meter dari kuburnya Imam Syafi'i itu di Mesir, dan Imam Waqi'. Kemudian lapor kepada Imam Waqi', Imam kena apa? Ada beberapa hadis saya yang lupa. Kenapa? Jawabnya Imam Waqi', istighfar, nanti kembali. Istighfar terus, akhirnya ingat lagi. Oleh karenanya orang yang ahli zikir itu insya Allah kalau tua tidak pikun. Tapi kalau ahli ngaco itu si enom pikun. Ahli ngaco sana sih. Nah, kemudian ditulis dalam sebuah syair ketika Imam Waqi' meninggal. Itu ada syairnya Imam Syafi'i yang bunyi, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbaroni bi annal ilma nur wa nurullah la yuhda lil asi. Satu ketika saya mengeluh kepada Imam Waqi' tentang menurunnya ingatan saya. Kemudian Imam Waqi' mengatakan untuk meninggalkan maksiat, karena ilmu itu nur, cahaya Tuhan, dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Orang maksiat akan merefuse itu, nolak. Nah,
Ini ilmu yang nur itu ilmu bagaimana? Ilmu yang bisa menyelamatkan kehidupan dunia akhirat. Ilmu itu yang dimaksud ilmu yang begitu, bukan ilmu instrumental. Kalau ilmu instrumental kan misalnya teknik, misalnya pertanian itu, tapi ini ilmu hidup, ilmu kehidupan. Itu di situ ada nur Allah. Maka kalau orang belajar agama bersama dengan maksiat, itu dia akan ahli agama tapi tidak memiliki agama. Hati-hati ini kan. Beda dengan orang sufi dengan dosen tasawuf kan beda. Kalau sufi itu kalau dapat uang dia tanya uang ini dari mana, ya, seperti Kiai Idris tadi. Kalau dosen tasawuf itu kalau tidak ada uangnya tanya mana uang saya, kan? Kecuali kalau si dosen itu jadi sufi, bukan hanya mengerti tentang sufi. Ini yang dimaksud ilmu nurun, itu di situ. Bukan ilmu nurun terus nyontek. Nah, Imam Syafi'i ini belajar dengan ulama-ulama di Mekah, kemudian pindah belajar ke Imam Malik. Dalam keadaan Imam Syafi'i sudah hafal semua kitab Imam Malik termasuk Muwatta. Di waktu datang mau nyantri dari Mekah ke Madinah itu naik onta 8 hari. Kalau onta Mekah Madinah itu 8 hari 8 malam. Kalau sekarang naik mobil 4 jam. Kalau dikebut pakai kepris jaraknya kira-kira sini Jember lah, Mekah Madinah itu. Di dalam perjalanan 8 hari 8 malam itu Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran 16 kali. Nah, coba kamu bisa bayangkan itu. Nah, kalau kita naik kereta api 1 hari 1 malam bisa menghabiskan 2 TTS. TTS yang ini karena dia nuna. Nah, ini kamu bisa bandingkan. Begitu masuk di ruangan Imam Anas bin Malik, Imam Anas tanya, kamu mau apa? Saya mau nyantri, Kiai. Mana sudah punya kitab Muwatta apa belum? Imam Malik itu kaya. Jadi semua santri yang dibebaskan, dikasih kitab, dikasih makan. Imam Malik tanya, kamu mau apa? Mau nyantri saya di sini. Lalu sudah punya kitabnya Muwatta? Dijawab oleh Imam Syafi'i, alhamdulillah saya sudah hafal isinya. Bayangkan itu, umurnya 19 tahun ketika pergi ke Madinah dan merupakan murid paling disayang sama Imam Malik, tapi pendapatnya tidak ada yang sama dengan Imam Malik. Lebih dari 3.600 masalah yang Imam Syafi'i sama Imam Malik itu tidak sama. Tapi si guru sangat menyayangi santrinya dan santri sangat menghormati gurunya. Sehingga kesimpulannya apa? Penghormatan kepada guru itu tidak menghalangi berbeda pendapat sepanjang saling menghormati. Nih, setelah itu
berangkatlah Imam Syafi'i ke Baghdad mau ngaji sama Imam Hanafi, tapi sudah nggak menangi. Imam Hanafi kan sudah meninggal. Wong Imam Hanafi meninggal itu persis lahirnya Imam Syafi'i. Nah, kepada santri-santrinya Ibnu Yusuf dan sebagainya. Jadi bisa diduga bahwa pendapat Imam Syafi'i itu gabungan antara ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Paham ya? Jadi gabungan dari pendapat yang rasionalitas dengan pendapat yang tekstual pada zaman Imam Malik. Maka pendapat-pendapatnya cukupan, sedengan. Oleh karenanya laku keras ini Imam Syafi'i di mana-mana pendapatnya. Nah, dan keliling-keliling kan dia, keliling-keliling dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Baghdad, berdapat pindah ke Mesir, sehingga bisa melihat konteks keadaan, kemudian membentuk pemikiran, membentuk ijtihad dan membentuk keputusan. Maka ada qaulun qadim dan ada qaulun jadid. Ada pendapat Imam Syafi'i yang lama ketika di Madinah dan ketika di Baghdad, ada pendapat yang lama itu diubah sendiri ketika ada di Mesir. Ini kamu bedanya fikih sama Quran di situ. Jadi kalau Qurannya tidak pernah berubah, tapi pemikiran orang terhadap Quran itu selalu berubah. Ini insyaallah nanti kita akan melihat bentuk-bentuk perbedaan-perbedaan itu. Nah, kemudian Imam Syafi'i mempunyai murid namanya Ahmad bin Hambal, yang terkenal kemudian namanya Imam Hambali. Jadi 4 orang ini sebetulnya serangkai, saling berhubungan, saling mengangsu kawruh, dan saling punya pendapat yang tidak sama tetapi masih dalam kerangka Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa banyak sekali mazhab fikih di dunia ini tidak bisa bertahan seperti 4 orang itu? Karena yang 4 orang itu punya manhaj, punya frame of thinking, punya kerangka pemikiran terhadap Quran dan hadis, sehingga melahirkan hal-hal seperti hukum fikih itu. Kalau yang lain-lain itu mufti, jadi nelemong-nelemong itu pendapatnya tentang sesuatu, nah itu. Tapi kalau 4 ini memang dia punya kerangka ilmiah yang bisa diuji untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis menjadi hukum Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan informasi mungkin sampai dengan tanggal 20 Juni. Sekarang tanggal berapa? Saya lebih banyak di Jakarta karena akan menyelenggarakan konferensi internasional ulama seluruh dunia. Penanggung jawabnya saya. Jadi saya harus nunggu di sana, jangan sampai ini tidak sukses. Ini sudah untuk yang kedua kalinya, sehingga nanti kalau saya terpaksa tidak pulang, ya biar diganti Pak Nafi. Al-Fatihah.